Halo, perkenalkan nama saya Brian Widi Utami, calon ahli pertama pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Garut. Ini merupakan dokumentasi pelaksanaan aktualisasi saya yang berjudul Penyusunan Standar Operasional Prosedur Layanan Kedaruratan dan Petunjuk Teknis Pembentukan Tim untuk meningkatkan kesiapan pelayanan tim reaksi cepat di Dinas Sosial Kabupaten Garut. Permasalahan sektor kesejahteraan sosial semakin berkembang. Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial sering muncul tiba-tiba tanpa mengenal waktu, masalah, tempat, dan situasi sehingga menuntut penanganan segera. Untuk itu, pada tahun 2022, Dinas Sosial Kabupaten Garut akan membentuk tim reaksi cepat yang bertugas untuk melakukan evakuasi terhadap PPKS tersebut. Persiapan sarana prasarana telah dilakukan dalam bentuk lanjutan lantai 2 gedung rumah singgah dan sosial center, pengadaan kendaraan operasional, dan personal komputer. Untuk persiapan sumber daya manusia, akan dilakukan rekrutmen terhadap tim reaksi cepat sebanyak 5 orang, serta 2 orang penunjukan tugas pelayanan data dan pengaduan. Namun belum terdapat dokumen yang mengatur tentang pembentukan tim tersebut maupun standarisasi pelayanan kedaruratan. Untuk itu inilah proses penyusunan kedua dokumen tersebut. Yang pertama, penulis melakukan konsultasi kepada Kasih Rehabilitasi Sosial Tunas Sosial dan Korban Akja selaku mentor terkait hasil dari seminar rancangan aktualisasi. Kemudian menyampaikan hasil dari seminar rancangan kepada kepala bidang dan kepala dinas untuk memperoleh dukungan moral. Perencanaan pelaksanaan kegiatan curah pendapat, penulis menyusun term of reference, surat undangan, sertifikat dan daftar hadir, kemudian diperiksa oleh kepala seksi dan kepala bidang, serta ditandatangani. Kemudian disampaikan kepada Dinas Sosial Kota Bandung melalui pekerja sosial. Kegiatan curah pendapat virtual bersama Dinas Sosial Kota Bandung dilakukan pukul 13.00 sampai 15.30. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bandung memberikan gambaran pelaksanaan tim reaksi cepat di daerah beliau, kemudian diskusi dari kedua instansi. Penulis berperan sebagai moderator pada kegiatan tersebut, diskusi internal, curah pendapat untuk merumuskan kegiatan di Dinas Sosial Kabupaten Garut. Tujuan untuk memperoleh referensi dalam penyusunan juknis pembentukan dan SOP layanan kedaruratan dilakukan melalui bertanya kepada beberapa pegawai oleh referensi fisik maupun sumber dari internet. Selanjutnya melakukan penyusunan dokumen di mana sistematikanya telah didiskusikan bersama atasan serta bersumber dari referensi yang telah dikaji oleh penulis. Dalam melakukan penyusunan, penulis selalu berdiskusi kepada kepala seksi dan kepala bidang untuk memperoleh dokumen yang sesuai, baik secara sistematika penulisan maupun substansi. Dokumen yang telah disusun disampaikan kepada kepala seksi dan kepala bidang secara berjenjang untuk dilakukan pemeriksaan. Penulis melakukan konsultasi kepada bagian hukum terkait penulisan penomoran yang difasilitasi oleh kepala bidang. Hasil dari pemeriksaan kepala seksi dan kepala bidang diperbaiki oleh penulis dan disampaikan kembali kepada kepala seksi dan kepala bidang untuk memperoleh persetujuan. Dokumen yang telah sesuai disampaikan kepada kesekretariatan melalui nota dinas permohonan penandatanganan, bukan pemeriksaan dan telah sesuai sehingga dilakukan paraf oleh sekretaris dinas serta penandatanganan oleh kepala dinas. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu sosialisasi kepada pegawai Dinas Sosial Kabupaten Garut mengenai juknis pembentukan TRC serta SOP layanan kedaruratan. Pemeriksaan, seleksi administrasi, wawancara, kemudian dengan tidak hormat apabila dijatuhi pidana tidak melaksanakan tepat, yaitu melalui penjangkauan di mana Dinas Sosial atau Sosial Center menerima pengaduan mengenai PPKS, kemudian ada penugasan TRC untuk melakukan penjangkauan ke lokasi, kemudian TRC melaksanakan tugas berkoordinasi dengan kewilayahan dan PSKS setempat. Kemudian TRC melakukan penjangkauan untuk dibawa ke Sosial Center, kemudian pelaporan sehingga nanti hasil dari penjangkauan tersebut diserahkan kepada pekerja sosial untuk keberlanjutan penanganan. Kemudian yang kedua ada mengenai penerimaan pengaduan PPKS, di mana pengaduan tersebut direncanakan dapat dilakukan secara langsung, yaitu dengan orang-orang yang bisa datang ke Sosial Center maupun melalui
line service berupa media sosial mengenai reintegrasi atau reunifikasi, yaitu pengembalian PPKS ke masyarakat dan keluarga. Yang pertama yaitu dilakukan persiapan dokumen oleh pekerja sosial berupa case report kan PPKS. Yang pertama yaitu rencana rujukan yang dilakukan oleh pekerja sosial berupa laporan, kemudian pemeriksaan oleh kepala bidang, kemudian ditugaskan mengenai penerimaan PPKS di rumah singgah. Yang pertama PPKS datang ke sosial center, di mana PPKS ini dapat berupa hasil. Semoga dokumen saya ini dapat berguna untuk meningkatkan kesiapan dalam pelayanan kesejahteraan sosial, terutama untuk pelayanan kedaruratan. Dokumen yang telah ditetapkan, dicetak, kemudian dilakukan penjilidan. Dokumen diserahkan kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, kemudian dilakukan wawancara untuk memperoleh testimoni kepada beliau, kepada Satuan Bakti Pekerja Sosial Kemensos RI, serta pekerja sosial fungsional. Perkenalkan, nama saya Eli Herli sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Garut. Saat ini terkait dengan kegiatan latihan dasar Latsar CPNS yang saudari Brian Widi sebagai CPNS saat ini bertugas di Dinas Sosial Kabupaten Garut. Tanggapan saya mengenai pelaksanaan aktualisasi dengan gagasan penyusunan petunjuk teknis dan SOP sangat membantu dalam menunjang tugas dan fungsi pegawai terkait dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Adanya dokumen merupakan salah satu bentuk kesiapan instansi dalam menjalankan program TRC yang terarah dan sistematis, bukan hanya semata-mata inovasi dan anggaran tanpa adanya kesiapan teknis pelayanan. Pelayanan TRC merupakan sarana yang efektif dalam menjangkau pemerlu pelayanan kesehatan sosial secara terpadu, sehingga pencapaian kinerja instansi dapat terukur melalui jumlah PPKS yang telah ditangani secara keseluruhan. Peningkatan teknis akan terus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Terima kasih tanggapan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Gunawan, pekerja sosial anak, Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial. Saya bertugas di Dinas Sosial Kabupaten Garut. Di sini saya sangat mendukung pelaksanaan program kesejahteraan sosial yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Garut mengenai SOP TRC. Hal ini sangat perlu untuk menjaga konsistensi dalam menjalankan suatu prosedur kerja, memberikan keterangan tentang alur, proses kerja, wewenang dan tanggung jawab dalam bekerja, sehingga para TRC ini bekerja dengan tidak tumpang tindih dengan tupoksi yang lain, seperti dengan pekerja sosial ataupun penyuluh sosial ataupun relawan sosial lainnya. Terima kasih. Nama saya Muhammad Kadar, saya menjabat sebagai pekerja sosial fungsional di Dinas Sosial Kabupaten Garut. Saat ini kami sedang menyusun dokumen administrasi pelayanan dan kontrak sosial. Seiring telah disahkannya dokumen ini sebagai bentuk tindak lanjut, kami sebagai pekerja sosial fungsional merasa sangat terbantu dengan keberadaan layanan TRC dan rumah singgah ini. Karena kami akan memiliki wadah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman kami dalam bertugas serta menjadi stimulus dalam mempersiapkan TRC dengan optimal. Halo, nama saya Ega Deiva Erturin, Sakti Peksos, anak Kementerian Sosial yang ditugaskan di Dinas Sosial Kabupaten Garut untuk membantu dengan adanya TRC, terutama pada saat istilahnya ada permasalahan yang memang harus darurat. TRC bisa salah satu alternatif untuk penjangkauan misalkan ada permasalahan di tengah masyarakat. Terus jadi alur layanannya lebih terarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Fatihah Rahmi, calon ahli pertama pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Garut. Alhamdulillah sekali dengan disusunnya SOP Tim Reaksi Cepat oleh Brian Widi Utami dapat memberikan kejelasan akan job desk kita masing-masing, sehingga kedepannya tidak akan terjadi tumpang tindih pekerjaan. Dan semoga dengan adanya tim reaksi cepat untuk tahun anggaran berikutnya dapat memberikan pelayanan yang maksimal, khususnya pelayanan-pelayanan yang memerlukan penanganan segera atau kedaruratan. Dan semoga visi dari kabupaten yaitu untuk mewujudkan Garut yang bertakwa, maju, dan sejahtera dapat terwujud, sehingga jumlah PPKS atau pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Garut dapat berkurang atau dapat tertangani dengan maksimal dan sangat baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan diakhiri dengan penyusunan laporan serta evaluasi. Laporan yang telah disusun dilakukan pemeriksaan oleh Kasih Rehabilitasi Sosial Tunasosial dan Korban Nafsa selaku mentor. Terima kasih.